semua. Untuk materi yang pertama, bahasa Indonesia, temanya adalah sejarah terciptanya bahasa Indonesia. Rekan semua ya, di dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan terbentuknya bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia atau terbentuknya bahasa Indonesia. Kemudian topik yang berikutnya adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama dulu kita bahas ya, untuk subtema kita adalah tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Ini ada video rekan-rekan ya, nanti bisa dilihat. Nah, oke, singkatnya begitu ya. Nanti bisa dilihat untuk videonya saat mendapatkan materi ini ya. Oke, tadi sudah disampaikan memang bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Nah, sebelum bahasa Melayu hadir di Nusantara atau Indonesia yang kita kenal saat ini, sebenarnya tiap daerah atau suku bangsa kita itu sudah memiliki bahasa daerah masing-masing. Tapi mengapa misalnya tidak menggunakan bahasa Jawa yang notabene suku terbesar di Indonesia, atau mungkin tidak menggunakan bahasa Batak yang notabene adalah suku tua di Indonesia, tapi mengambil dari bahasa Melayu. Nah, ini tidak terlepas dari proses ya, bagaimana persebaran bahasa Melayu khususnya di Nusantara. Yang pertama alasannya adalah pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena yang pertama bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu. Jadi begini, singkatnya, negara atau kerajaan itu kan perlu yang namanya interaksi dengan bangsa lain. Mereka memerlukan pemenuhan kebutuhan ya dengan melalui namanya perdagangan. Nah, biasanya negara besar ya, negara besar itu yang ada di Semenanjung Malaka, misalnya ada Samudra Pasai, Sriwijaya, itu menggunakan bahasa Melayu. Pasti kalau negara besar memiliki yang namanya sumber daya yang besar. Salah satunya adalah melakukan ekspedisi perdagangan yang luas.
Nah kebetulan ya pada saat itu ya perdagangan di Indonesia itu atau Nusantara itu ya Sriwijaya arahnya ke situ ya, Sriwijaya Samudra Pasai, sehingga ini merupakan proses ya. Lingua franca itu artinya lingua itu bahasa, franca itu artinya perdagangan, sehingga kalau kita lihat itu ya dulu awalnya ya tiap-tiap daerah punya bahasa sendiri. Jadi prosesnya itu asimilasi bahasa itu ada satu benda kemudian diberi dengan dua bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa Indonesia kertas ya, nah itu kan bahasa Melayu lah katakanlah begitu. Tapi bahasa daerah sudah punya, misalnya di Jawa ada kata geluang. Nah geluang dengan kertas untuk satu benda. Jadi ada bahasa daerahnya, ada bahasa Melayunya. Jadi lingua franca itu prosesnya begitu. Tentu tidak instan ya, bisa ratusan ribuan tahun mungkin ya, berabad-abad begitu ya prosesnya, sehingga kemudian tersebar ke wilayah Nusantara. Itu yang pertama dulu, lingua franca. Kemudian yang kedua adalah bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat khususnya di Nusantara atau Indonesia. Jadi begini, setelah terjadinya yang namanya hubungan perdagangan, biasanya akan terjadi hubungan yang lain. Contoh VOC datang ke Indonesia itu untuk berdagang awalnya. Setelah itu mereka kemudian ada keinginan untuk yang namanya ekspansi perluasan wilayah. Nah, negara-negara atau kerajaan besar juga begitu. Ada yang melakukan hubungan diplomatik, ada yang melakukan ekspansi perluasan wilayah. Nah, itu semua kemudian ya terjadinya ya beberapa hal ya, misalnya perluasan wilayah ya, penjajahan. Maka kalau negara yang dijajah pasti menggunakan bahasa penjajah. Seperti bahasa Belanda kita kan sudah terkenal sekali di kita ya. Ada Seidel, ada Sepur, ada Broek ya. Nah itu kan bahasa Belanda yang kita kenal, yang kita sudah terbiasa sehari-hari. Nah bahasa Melayu pun demikian. Kalau sudah terjadi penjajahan ya seperti itu. Hubungan diplomatik demikian juga. Jadi walaupun tidak dijajah, tapi karena hubungan diplomatik misalnya biasanya pangeran ataupun ini ya, entah perdagangan atau yang lainnya, kemudian mereka berdagang ke negara-negara besar mendapatkan hasil yang besar. Sekolah misalnya begitu menimba ilmu keagamaan ataupun yang lain. Nah buku-buku yang digunakan pasti menggunakan bahasa Melayu. Nah sehingga kemudian bahasa Melayu juga tersebar di Nusantara. Salah satu dengan apa? Tadi sudah dibahas, ada yang namanya prasasti. Nah itu kan hasil dari bahasa Melayu, ternyata sudah dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Salah satu bahasa yang suka dipelajari adalah bahasa yang memiliki sistem kasta. Bahasa Jawa, kromo, itu memiliki sistem kasta karena dia ada unggah-ungguhnya. Ya, misalnya untuk menyebut kepala itu ada namanya sirah, endas, sirah, mustaka paling tinggi. Tapi kalau bahasa Melayu tidak, semua disebut kepala, ya. Ayam atau hewannya kepala, manusia kepala, gitu ya. Jadi mudah. Semua yang digoreng tinggal diganti saja. Pisang goreng, ayam goreng, tahu goreng, ya, misal seperti itu. Nah, sistem seperti itu sederhana sehingga mudah dipelajari. Sama seperti bahasa Jawa ngoko ya. Nah, itu mudah dipelajari karena apa? Ya lebih sederhana dari bahasa kromo inggilnya. Jadi sistem bahasa Melayu sederhana. Yang berikutnya, setelah melalui asimilasi dan akulturasi bahasa selama berabad-abad, ternyata bahasa Melayu itu tidak tertutup ya, tapi mereka mau adaptasi atau bercampur dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Contoh bahasa Melayu yang ada di Malaysia dengan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia itu sebenarnya dari asal usul yang sama, tapi khasanah bahasa Indonesia itu lebih luas karena adanya suku bangsa yang beragam. Contoh misalnya dari kata tetangga, dari kata tonggo-tonggo diambil menjadi tetangga, misalnya begitu. Ya, nah lebih modern lagi misalnya komputer, kita ambil semua, ada komputer ya, ada laptop, kita ambil semua bahasa itu untuk satu benda itu ya. Jadi ada kursi dari bahasa Arab, bukan hanya bahasa daerah ya, tapi bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa Inggris pun demikian. Sehingga bahasa yang kita miliki itu terpengaruh dari bahasa yang lain ya, campurannya sudah luar biasa banyak ya, sehingga berbeda dengan bahasa yang ada di Malaysia salah satunya seperti itu. Karena bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu mengalami asimilasi ataupun adaptasi sehingga memiliki sifat terbuka, mau menerima pengaruh. Bahasa di Indonesia yang punah itu bahasa Palawa, itu bahasa eksklusif ya, tidak mau menerima pengaruh dari bahasa yang lain.
Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah keadaan yang mendesak keperluan pemersatuan bangsa. Ya, ada Sumpah Pemuda rekan-rekan semua. Jadi pada saat Indonesia sebelum awal kemerdekaan itu di tahun 1928, tepatnya di 28 Oktober. Nah, itu ada yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, di situ salah satu hasil ikrarnya adalah mengangkat salah satu bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu, dijadikan bahasa Indonesia. Nah, ini secara de facto kita menggunakan bahasa Melayu sudah sangat lama ya, dari mulai kerajaan ya sampai dengan sekarang. De jure-nya kemudian baru disahkan tadi tanggal 18 Agustus ya, setelah hari kemerdekaan tahun 1945. Tapi cikal bakalnya pada tanggal 28 Oktober. Ini mendesak ya. Ini hebatnya pendiri bangsa kita. Salah satu bahasa saja dipikirkan. Bukan hanya wilayah saja, tapi sampai bahasa, bendera dan sebagainya. Yang terakhir adalah keikhlasan suku lain. Nah, ini hebatnya juga, suku lain itu mau menerima, misalnya Yong Java, Yong Sumatera ya, kemudian Yong Maluku misalnya, yang orang-orang keras itu Makassar misalnya, mereka mau menerima ya. Orang Jawa yang besar mau menerima ya, kita menggunakan bahasa Melayu, sehingga sukuismenya itu dikesampingkan ya untuk persatuan bangsa. Nah, ini alasan mengapa kemudian ya secara singkatnya bahasa Melayu kemudian menjadi cikal bakal digunakan sebagai bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, ini ya masih tadi kita sudah sebutkan juga bahwa secara de jure ya, secara resmi, secara perundang-undangan tercatatnya ya, kita disahkan ya penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober. De factonya kita sudah menggunakan sejak zaman kerajaan gitu ya, makan Majapahit dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini salah satu bunyi dari ketiga ikrar dari Sumpah Pemuda gitu ya. Oke, ini contoh ini ya, bahasa Melayu yang diadaptasi di Indonesia itu mengalami banyak adaptasi, tapi contoh bahasa Melayu di Malaysia itu perkembangannya tidak sedinamis bahasa Indonesia gitu. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di
Oke, itu beberapa contoh ya. Jadi memang bahasa Melayu di Indonesia mengalami banyak perubahan yang dinamismenya sudah luar biasa. Oke, kita ke subpokok berikutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Oke, jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ada 5 yang perlu dipahami oleh rekan-rekan semua, bahwa bahasa Indonesia itu ya bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ya. Nah, sebagai bahasa nasional ada beberapa fungsi dan kedudukan. Yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi harapannya bahasa Indonesia itu menjadi salah satu kebanggaan. Dengan apa? Mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Khususnya karena kita sedang menempuh pendidikan ya akademik S1, maka memang harusnya kita menjaga salah satu misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam situasi-situasi resmi seperti perkuliahan. Ya, adapun kalian mungkin keseharian mungkin menggunakan bahasa Jawa, Indonesia gaul, bahasa Jaksel mungkin ya, atau bahasa yang lainnya, alay misalnya begitu. Tetapi pada saat kalian menggunakan bajunya akademik, misalnya kuliah, maka harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu contoh kebanggaan ya, mau menjaga menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya saya segi penulisan maupun dari segi pengucapan gitu ya. Misalnya kata telur dengan telur. Nah, ini pengucapannya seperti apa, ini contoh kebanggaan ya. Kemudian yang kedua adalah lambang identitas nasional. Jadi yang namanya bahasa itu seperti KTP. Ya, teman-teman kalau punya teman yang dari Pemalang itu biasanya punya idolek biasanya. Idolaknya misalnya Iara, Iapoo. Itu merupakan identitas idolek dari mereka yang tinggal di Pemalang, khususnya Pemalang atas ya. Nah, ini merupakan identitas. Jadi bahasa Indonesia juga seperti itu. Bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia tentu berbeda, sehingga akan diketahui oh ini Indonesia mana, misalnya Jakarta, Riau ya, misalnya seperti itu. Karena identitasnya seperti itu. Mungkin nanti pada suatu saat umroh atau haji nanti akan terlihat ya, banyak sekali di sana yang berusaha ya menggunakan bahasa kita, karena ya kita salah satu negara dengan populasi yang terbesar ya, Islamnya juga terbesar salah satunya gitu ya, sehingga kalau ke sana ya mereka berusaha menarik ya untuk membeli dagangan mereka, salah satu dengan menggunakan bahasa nasional kita ya, sehingga jangan sampai kemudian malah kita tidak mau menggunakan, karena itu sebagai KTP identitas nasional. Kemudian yang ketiga sebagai bahasa nasional, artinya seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya walaupun di perbatasan itu ada kalanya mereka bahkan menggunakan uang ringgit, bahasanya bahasa Melayu Malaysia ya. Tapi harusnya tidak seperti itu ya, tapi karena kondisi saja. Ya sama seperti Brebes lah, Brebes di daerah Salem atau ya yang berdekatan dengan Jawa Barat itu ya biasanya ya mereka sudah bisa berbahasa Sunda walaupun kasar misalnya gitu ya. Nah, itu kan harusnya mereka secara administratif bahasanya bahasa Jawa, tapi memang seperti itu ya. Jadi harapannya bisa digunakan di skala nasional. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat pemersatu. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa utama ya di bangsa kita atau di wilayah Nusantara ini, sehingga memang sebagai alat pemersatu. Nah, luar biasanya kita saja ini semua bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena misalnya di Pulau Filipina, itu pulau besarnya dua itu, mereka ada yang tidak mau menggunakan Tagalog begitu loh ya. Nah, jadi kita semuanya menerima ya, walaupun ya ada kalanya begitu ya terjadi disintegrasi bangsa, seperti misalnya Timur sudah lepas, gerakan Aceh Merdeka sudah diredam, KKP di Papua ya, tapi kan bahasa mereka mau menggunakan. Bahkan di mana Timur sana ya, yang Timor Leste sekarang negaranya, mereka masih ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, karena sudah terikat dengan kita sudah lama ya. Jadi alat pemersatu ya. Yang terakhir adalah sebagai bahasa negara, artinya semua kegiatan resmi kenegaraan, surat menyurat, administrasi itu menggunakan bahasa Indonesia begitu ya. Ini fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke, berikutnya adalah posisi bahasa Indonesia yang terakhir. Jadi posisi bahasa Indonesia itu ada beberapa. Satu adalah sebagai bahasa persatuan, kedua bahasa nasional, ketiga bahasa negara, dan yang terakhir adalah bahasa standar yang ada di sini posisi bahasa Indonesia. Kita mulai, yang pertama adalah fungsi bahasa persatuan.
Nah, ini tadi sudah kita bahas singkat ya. Karena begini, bahasa kita khususnya di media sosial ini agak bermasalah ya bagi mereka-mereka yang pada saat bermedia sosial itu tidak bijak. Jadi salah satu bisa terjadi keriuhan ya, baik di skala nasional itu atau yang lainnya gara-gara ya media sosial yang mungkin kalau sekarang sedang banyak verbal abuse, bullying, ya body shaming dan sebagainya. Nah, karena apa? Itu termasuknya adalah merusak ya persatuan bangsa kita. Karena di situ ada masuk ke dalam unsur sara ya, bisa karena ya tadi dominan, yang yang senior minta yang junior gitu ya, menindas begitu dan sebagainya. Bahkan mungkin suku yang besar ya untuk suku yang minoritas ya, penyebutan cindo, penyebutan apa dan sebagainya itu sebenarnya sara. Jadi tolong kalau bisa kita dalam bermedia sosial khususnya ya bijak dalam penggunaan salah satunya bahasa, karena bullying ataupun verbal abuse ya dalam itu ini sudah ada undang-undangnya ITE, harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai kemudian malah kita yang intelektual atau akademisi itu malah menjadi salah satu ini ya penyumbang untuk tadi memecah belah bangsa melalui berita hoax ya gitu ya, atau perundungan atau bullying ya, intimidasi dan sebagainya di dalam kita berkomunikasi ya. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah fungsi sebagai bahasa nasional. Artinya sebagai jati diri tadi ya, bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Nah, harapannya memang bahasa Indonesia itu di beberapa negara itu sudah menjadi salah satu bahasa yang banyak dipelajari ya. Contoh misalnya di Tiongkok atau Cina, itu memang ada universitas yang khusus ya berbahasa Indonesia atau sastra Indonesia. Bahkan di Belanda saja sastra Jawa ya, karena kan pada waktu masa kolonial itu banyak sekali buku-buku, kitab-kitab yang dibawa ke sana dan dikembalikan ke Indonesia. Bahkan di Australia itu juga salah satu bahasa yang banyak dipelajari oleh elementary schoolnya tingkat SMA itu adalah bahasa Indonesia, karena mereka entah mau liburan, entah mau apa dan sebagainya, karena dengan keindahan gitu ya. Jadi banyak sekali negara-negara lain bahkan menggunakan. Pak Jokowi termasuk ya, kita ambil sisi yang positif saat mereka atau Pak Jokowi misalnya pidato atau yang lain begitu ya di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini harapannya adalah untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat fungsinya ada banyak ya. Fungsi lambang kebanggaan tadi sudah kita bahas, menjaga saja mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis kalau kalian. Fungsi identitas nasional tadi ya, internasional, makanya misalnya Barack Obama tuh masih beberapa ya menggunakan bahasa Indonesia, keterikatannya masih bagus gitu ya. Kemudian fungsi sarana hubungan antar warga ya. Jadi komunikasi dengan bangsa yang lain, suku bangsa ya, terutama kita menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi satu lapisan masyarakat, sosial, budaya, bangsa dan bahasa. Ini juga ini ya. Jadi harapannya memang bahasa nasional itu bisa menjadi salah satu racikan untuk persatuan bangsa. Misalnya pada 17 Agustus lah ya, ada lomba-lomba, ada pidato dan sebagainya, seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya adalah fungsi bahasa negara. Nah, fungsi bahasa negara itu adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi, tadi sudah kita sebutkan ya, acara resmi semua administrasi menggunakan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia. Satu, sebagai fungsi bahasa administrasi kenegaraan, surat menyurat, protokoler itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, ini yang sudah aku sampaikan. Memang mata kuliah ini diharapkan kalian itu ya mampu menggunakan aplikasi bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis. Nah ya, jadi tujuan mata kuliah bahasa Indonesia diberikan itu memang seperti itu, untuk kalian nanti bisa memperbaiki tulisan dan berbicaranya juga baik. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan pelaksanaan pembangunan. Ya, semua undang-undang ya, IKN misalnya, ini kan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ya menggunakan bahasa Indonesia
Intinya peraturan rancangan undang-undang maupun kepres dan sebagainya itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan. Ini juga penting ya. Jadi kalau kita lihat ya, semua buku ya, e-book dan sebagainya ya menggunakan bahasa Indonesia, karena itu untuk penguasaan kompetensi ini ya, kompetensi daya saing ya dengan teknologi. Kita belajarnya dari mana? Nah, kalau kalian bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi intinya bahasa Indonesia itu kalau ya buku pelajaran itu adalah itu ya, resmi kebudayaan ya, ilmu teknologi. Oke, terakhir seperti itu. Terima kasih semuanya untuk materi kita hari ini ya. Untuk hal-hal yang lain nanti kita bisa bahas saat kita pertemuan yang akan datang. Itu saja ya rekan-rekan semua, nanti kita bisa diskusikan beberapa hal pada saat kita bertemu gitu ya. Lebih kurangnya itu yang bisa aku sampaikan. Tetap semangat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.